materinya yaitu tentang kata tanya. Apa aja yang termasuk kata tanya? Kata tanya yaitu yang pertama hal, yang artinya apakah. Kemudian mada, yang artinya apa yang. Selanjutnya aina, artinya di mana. Kemudian man, artinya siapa. Nah, oke, kita akan bahas satu persatu dimulai dari hal. Hal artinya apakah, ya. Nah, dihubungkan dengan materi bab 5 yang sudah dijelaskan. Nah, maka contoh kalimat tanyanya yaitu menjadi seperti ini. Oh ya, sebelumnya jika ada pertanyaan hal, maka jawabannya ada dua, yaitu yang pertama na'am dan yang kedua la. Oke. Nah, ini contoh kalimat tanya, ya. Hal as-saburatu alal haiti. Nah, hal apakah as-saburatu papan tulis ala di atas al haiti tembok. Maksudnya apakah papan tulis itu ada di atas tembok, ya. Jadi maksudnya ya seperti ini, papan tulis nempel ada di tembok, itu maksudnya mungkin, ya. Oke, hal as-saburatu alal haiti. As-saburatu artinya papan tulis, ala artinya di atas, kemudian al-haiti artinya tembok atau dinding. Nah, untuk kosakatanya silahkan kalian buka-buka lagi materi yang udah ditulis, ya. Nah, ini contoh kata tanya, kalimat tanya yang dari kata hal, ya. Hal apakah papan tulis di atas tembok. Nah, ketika pertanyaannya hal atau apakah, maka jawabannya ada dua, ya, seperti keterangan tadi yang sebelumnya disebutkan. Yang pertama na'am, artinya iya. Maka di sini kita tulis na'am, artinya iya. Kalau na'am, nah, maka di sini ditulis lagi dari as-saburatu sampai al-haiti ditulis lagi di sini. Na'am as-saburatu alal haiti. Nah, na'am as-saburatu alal haiti ditulis lagi ya papan tulis di atas tembok. Karena kata na'am itu atau ya artinya atau maksudnya mengiyahkan atau menyetujui pertanyaan di atas. Apakah papan tulis ada di atas tembok? Ya, papan tulis ada di atas tembok. Apakah meja ada di dalam kelas? Ya, meja ada di dalam kelas. Nah, seperti itu jawabannya, hanya mengulang pertanyaan saja. Kemudian sekarang jawaban la. Apakah papan tulis di atas tembok? Nah, sekarang kita mencoba menjawab dengan jawaban la. La artinya tidak. Nah, kalau jawaban tidak atau la, maka maksudnya itu tidak setuju bahwasanya papan tulis ada di atas tembok. Maka jawabannya harus ada yang diganti. Ini nih, ya, entah itu papan tulisnya, entah itu temboknya, ya. Sekarang yang diganti papan tulisnya, berarti bukan papan tulis lagi nanti ketika di jawaban. Kita coba kata at-takwimu. At-takwimu artinya kalender. Nah, at-takwimu artinya kalender. Nah, seperti itu. Kemudian ditulis lagi alal haitinya. Alal
HIT. Seperti itu ya. Itu kalau jawaban la. Jawaban la artinya tidak, kan tidak menyetujui bahwasanya papan tulis ada di atas tembok. Nah, tapi kita ganti kata as-saburotunya dengan at-taqwimu. Tidak, at-taqwimu kalender, ala di atas al-haiti. Nah, seperti itu. Contoh jawaban yang lainnya yaitu, nah, tidak, sekarang kita ganti al-haitinya. As-saburotu mungkin di atas jidar ya, walaupun sama aja artinya, kita ganti al-jidar ya, jidaru. La as-saburotu alal jidari. Nah, alal jidari ya, walaupun artinya sama aja, tapi kita mencontohkan bahwasanya al-haitinya diganti dengan al-jidari. Nah, seperti itu. Ini untuk hal. Selanjutnya mada ya, artinya apa yang ada di dalam kelas, apa yang di atas meja, apa yang di atas bangku. Nah, seperti itu, apa yang. Contoh kalimat tanyanya seperti ini. Mada amama as-saburoti. Oke, mada amama as-saburoti. Apa yang amama di depan as-saburoti papan tulis. Apa yang ada di depan papan tulis. Nah, ini contoh kalimat tanya dari kata tanya mada atau apa yang. Lalu jawabannya, karena yang ditanyakan itu apa ya, apa yang ada di depan papan tulis, otomatis kalian harus menjawab dengan satu benda apakah yang ada di depan papan tulis ini ya. Nah, cara jawabnya kalian tulis dulu ini di jawaban. Aduh, amama as-saburoti, amama as-saburoti. Nah, tinggal kalian tulis di sini benda apa ya, kalian tulis di sini benda apa. Contohnya maktabun. Mada amama saburoti, amama saburoti maktabun. Contohnya seperti itu ya. Di depan papan tulis ada meja. Nah, di sini kalian boleh bebas jawabannya apa aja ya. Mau di depan papan tulis ada meja, di depan papan tulis ada bangku, di depan papan tulis ada apa gitu, kata benda. Nah, ini yang perlu dirubah. Apa yang ada di depan kelas ya. Mada amama al-fasli. Mada amama al-fasli, apa yang di depan kelas. Nah, cara menjawabnya yaitu tulis dulu ini amama fasli, amama al-fasli. Nah, di depan kelas titik-titik. Nah, di sini jawabannya kalian bebas apa aja. Di depan kelas ada halaman, di depan kelas ada teras, di depan kelas ada lapangan, di depan kelas ada masjid atau yang lainnya. Nah, ini yang perlu diganti. Kalau ininya tetap baku seperti ini. Nah, mama pasti misalkan sahatun. Apa artinya sahatun? Sahatun artinya pekarangan. Sahatun artinya pekarangan.
Di depan kelas ada pekarangan. Oke, selanjutnya yaitu nada amama madrasati. Sama seperti tadi cara jawabnya, ini ditulis dulu, ditulis ulang ya, amama madrasati titik-titik apa yang ada di depan kelas. Nah, kalian tulis di sini benda apa yang ada di depan kelas. Misalkan di depan kelas ada masjidun, amama madrasati tulis masjidun. Nah, kalian juga harus hafal kosakata untuk mengkreasikan atau menganeka-ragamkan jawaban yang ada di sini. Kalian harus hafal kosakatanya ya. Contoh di sini amama madrasati masjidun, di depan sekolah ada masjid. Selanjutnya yaitu aina. Aina artinya di mana? Contoh kalimat tanyanya. Aina as-saburatu, contohnya. As-saburatu. Aina as-saburatu, di mana papan tulis? Cara menjawabnya yaitu tulis dulu papan tulisnya, karena yang ditanyakan posisi papan tulis ini ada di mana ya, ada di dalam kelas, di atas kelas, di bawah kelas, atau di belakang kelas atau yang lainnya. Tulis dulu kata as-saburatinya ke jawaban. As-saburatu titik-titik. Nah, kalian bisa mengkreasikan atau menganeka-ragamkan jawaban yang ada di sini dengan 7 kata keterangan tempat: fauqa, tahta, ala, fi, baina, waro'a, dan amama. Ya, seperti itu. As-saburatu, misalkan kalian mau menjawab papan tulis ada di dalam kelas, atau papan tulis ada di atas tembok, misalkan as-saburatu alal haiti, as-saburatu alal haiti, papan tulis ada di atas tembok. Atau juga as-saburatu fil fasli, papan tulis ada di dalam kelas. Aina al-madrasatu. Aina al-madrasatu. Nah, al-madrasatu ini ditulis ulang di sini ya. Al-madrasatu ditulis di awal, kata yang ditanyakan ini ditulis di awal. Nah, kemudian di sini kalian bebas jawab apa aja. Al-madrasatu, kalau Bapak kasih contohnya, al-madrasatu amamal masjid. Al-madrasatu di depan masjid. Amamal masjid. Al-madrasatu amamal masjid. Sekolah ada di depan masjid. Ya, seperti itu. Nah, ini untuk menanyakan posisi suatu benda. Ini berarti sekolah di mana posisinya? Posisinya ada di depan masjid. Seperti itu. Selanjutnya man artinya siapa? Ya. Man artinya siapa? Kemudian, nah jika pertanyaannya man, ya pertanyaannya man atau siapa, maka jawabannya harus yang berakal dan bernyawa. Maksudnya seperti ini. Jika kalian menanyakan siapa di dalam kelas, maka jawabannya atau objeknya yang bernyawa dan berakal. Contoh, siapa di dalam kelas? Di dalam kelas ada murid. Murid bernyawa dan berakal. Contoh lagi, siapa di dalam kelas? Di dalam kelas ada guru. Guru bernyawa dan berakal. Nah, ini yang gak nyambung ini seperti
siapa di dalam kelas? Di dalam kelas ada meja. Ini nggak nyambung ya, karena pertanyaannya siapa, jawabannya meja. Meja tidak bernyawa dan berakal, maka ini tidak cocok. Maka yang jawaban yang cocok dari pertanyaan man itu ya hanya nama orang, kemudian profesi, guru, murid, atau enggak petani, kemudian yang lainnya ya yang kita pelajari dulu aja, nama orang dan profesi. Contoh kalimat tanyanya, man amamal fasli. Man amamal fasli. Siapa di depan kelas? Nah, siapa yang ada di depan kelas itu siapa? Otomatis jawaban siapanya itu harus punya dan berakal. Nah, Bapak kasih contohkan sini. Oh iya, cara menjawabnya ditulis ulang amal pastinya ke jawaban. Sama seperti yang tadi, mada ya, apa yang di depan kelas. Ya, di depan kelasnya ditulis ulang ke jawaban amal pasli. Amal pasli, lalu siapa di sini? Contoh, Ahmadu. Ahmad. Nah, berarti di depan kelas ada Ahmad. Di depan kelas ada Ali. Di depan kelas ada siapa? Budi misalkan. Di depan kelas ada siapa? Itu nama orang ya. Kemudian profesi. Di depan kelas ada guru. Guru bahasa Arabnya ustadun. Di depan kelas ada guru. Di depan kelas amama pasti ustadun atau guru. Ya, guru. Seperti itu. Mungkin cukup sekian ya, semoga bermanfaat materi kata tanya ini. Silakan dipelajari lagi, disambungkan sama materi sebelumnya, yaitu tentang penjelasan tentang yang ada di bab 5 atau kata keterangan ya. Jangan lupa setelah nonton video ini subscribe lah, karena subscribe itu tinggal klik aja, gratis ya, gak membuat derajat kalian menjadi rendah atau hina ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.